Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran dengan keseruan BTTH Dunia Serbu Besar kan? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran di Gunung Luoling mencapai puncaknya ketika roh api suci Xinyan mengkhianati semua pihak demi menjadi api suci sejati. Kematian Yemo, si kucing malam, memicu amarah dan keputusasaan rubah iblis. Sementara banyak makhluk kuat gugur atau terluka parah. Dan pada akhirnya, konflik utama mengerucut pada duel tak terelakkan antara Xiaoyan dan Xinyan. Perebutan kendali api suci yang menentukan hidup mati di Gunung Luoling. Dan dengan lenyapnya rubah iblis sepenuhnya, segel Gunung Luoling pun mulai aktif, menandai berakhirnya satu bencana dan awal dari perubahan besar berikutnya. Pada saat ini, para murid yang lebih dahulu menuju Gunung Wuliang tiba-tiba merasakan dorongan penolakan yang sangat kuat. Tanpa sempat bereaksi, mereka semua langsung terpental keluar. Ada apa ini? Xiong Yuan dan Mu Susi yang berjaga di pintu masuk 3 pegunungan utama merasakan gelombang aneh dan spontan saling berpandangan. Ketua Xiong, Su Yuan yang sedang bergegas menuju Gunung Wuliang mendadak merasakan kepalanya bergunang-gunang. Saat kesadarannya kembali, dia sudah berdiri tepat di pintu masuk 3 pegunungan utama. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang secara paksa mengusir mereka keluar. Begitu muncul, Su Yuan langsung melihat Xiong Yuan, lalu Mu Feng, serta beberapa anggota tim mereka. Namun Xiaoyan, Mu Yingying, dan Qin Xin tidak terlihat. Kalian tetap di sini. Jangan bergerak. Mu Susi, ikut aku. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Xiong Yuan tak sempat berpikir panjang dan langsung melesat menuju pintu masuk 3 pegunungan. Meski tekanan yang mereka hadapi sangat mengerikan, Xiong Yuan dan Mu Susi tetap maju. Bagaimanapun juga, nilai Xiaoyan, Mu Yingying, dan Qin Xin bagi pavilion Feng Xiang terlalu besar untuk diabaikan. Di mana Xiaoyan dan Mu Yingying? Tanya Mu Feng dengan wajah cemas. Aku tidak tahu pasti, tapi kemungkinan mereka masih berada di dalam 3 pegunungan utama. Jawab yang lain. Anak itu memang selalu dilindungi keberuntungan, ujar Mu Feng sambil tersenyum tipis, lalu menyapu pandangannya ke sekitar. Kelihatannya itu adalah tim lokal. 1, 2, 3, 4. Kenapa kurang 1 orang? Tatapan tajam Mu Feng segera menyadari kejanggalan. Sepertinya ada anggota tim darat yang juga masuk ke Gunung Wuliang, ucap Mu Feng pelan. Setelah berkata demikian, pandangan Mu Feng langsung bertemu dengan anggota tim bumi. Apakah mereka orang-orang dari aula manusia? Katanya ada 1 orang yang terkenal di sana. Namanya Xiaoyan, ucap Zhang Wumeng sambil tersenyum. Lalu menatap Wang Chen di antara keempat orang itu. Mendengar nama tersebut, alis Wang Chen langsung berkerut. Dia jelas tidak senang dengan nada mengejek Zhang Wumeng, tetapi dia memilih diam demi menjaga harga diri. Wang Chen, seberapa kuat sebenarnya Xiaoyan itu? Tanya kakak senior keempat, Xing Yu. Sangat kuat, jawab Wang Chen singkat setelah melirik Xing Yu. Dia tahu betul saat mengalahkannya dulu, Xiaoyan bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika saat itu dia bertarung serius, sudahlah, kita pergi dulu, ujar Su Yuan sambil melirik arah 3 pegunungan di belakang. Seakan menyadari sesuatu. Kenapa harus pergi sekarang? Tanya Wang Chen heran. Ayo cepat, tempat ini akan runtuh, kata Zhang Wumeng. Lalu langsung bergerak menuju pintu keluar Gunung Luoling. Mu Feng dan yang lainnya tetap tinggal sejenak. Kita juga harus pergi. Ruang di sini sudah sangat tidak stabil. Terlalu berbahaya, kata Mu Feng akhirnya. Setelah itu dia membawa rombongannya pergi. Saat itu, di wilayah Gunung Luoling, yang tersisa hanyalah Mu Yingying, Qin Xin, dan Xiaoyan. Selain mereka, masih ada Xinyan, binatang 5 elemen yang melemah, serta Xiong Yuan dan Mu Susi. Pada saat ini di dalam ruang api suci, Xinyan diselimuti kobaran api suci berwarna kuning tanah. Ditambah kekuatan binatang kematian yang baru saja dia serap. Jantung batunya kini memancarkan aura yang sangat kelam dan menyeramkan. Sepertinya pemahamanmu terhadap api suci cukup mendalam, ujar Xinyan dingin. Semua itu berkat bantuanmu, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Meski ini adalah ruang api suci, tempat ini tetap memberi tekanan pada jantung batu. Bagaimanapun, Xinyan telah menyerap kekuatan binatang kematian dan tak lagi murni sebagai roh api suci. Keluar, kata Xiaoyan pelan. Seketika itu juga, dari lautan energi daunnya sebuah kristal yang sangat indah muncul di dalam ruang api suci. Begitu kristal api suci itu menampakkan diri, udara di seluruh ruang api suci seolah membeku. Kristal api suci, mata Xinyan langsung memerah karena keserakahan. Kristal itu menyimpan sumber kekuatan api suci. Untuk menyempurnakan dan benar-benar menguasai api suci, benda ini adalah kunci mutlak. Serahkan padaku. Xinyan meraung. Kekuatan dahsyat langsung meledak ke arah Xiaoyan, berusaha merebut kembali kristal api suci. Roh api suci, inilah
Itulah akhirnya, Xiaoyan tersenyum aneh, menatap Xinyan dengan tatapan penuh makna. Saat itu, Xinyan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Seolah dia baru saja terperangkap dalam jebakan yang tak ia sadari sama sekali. Saat dia menyadari serangannya dengan mudah ditahan oleh Xiaoyan, wajahnya seketika berubah terkejut. Kekuatan Xiaoyan jelas masih berada di tahap akhir Kaisar Do bintang 6. Bagaimana mungkin dia sanggup menahan serangan yang setara dengan Kaisar Do bintang 9? Ini mustahil. Kekuatan api suci, ujar Xiaoyan pelan. Begitu kata-kata itu terucap, dari kristal api suci di tangannya muncul gumpalan cairan kental berwarna kuning kecoklatan. Cairan itu segera mengalir dan melekat di seluruh tubuh Xiaoyan. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan api suci. Itu mimpi bodoh, dengus Xinyan dingin. Meski api suci sangat menekannya, mengandalkan kekuatan Kaisar Do bintang 6 tahap akhir jelas tak cukup untuk menjatuhkannya. Kau belum cukup paham, balas Xiaoyan. Dengan satu tangan, dia menggenggam penggaris api abadi. Api kaisar yang menyilaukan berpadu dengan api suci, lalu terkonsentrasi di ujung penggaris, memancarkan kilau dingin yang mengarah langsung ke Xinyan. Tangan lainnya mencengkram kristal api suci. Kekuatan api suci yang terang benderang terus meluap darinya, membuat mata Xinyan memerah karena iri dan amarah. Saat kekuatan dalam tubuhnya mencapai puncak, Xiaoyan berteriak keras, "Tubuh abadi!" Begitu teriakan itu berakhir, sesosok tubuh Kaisar Do raksasa setinggi 100 zang tiba-tiba muncul. Kemunculan tubuh abadi itu membuat Xiaoyan tampak seperti dewa perang sejati. Tubuh Kaisar Do, masih ada orang yang menggunakan teknik ini. Bukankah sudah lama terlupakan? Xinyan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun dia juga merasakan tekanan tak kasat mata dari tubuh emas Kaisar Do itu. Jelas tubuh abadi ini bukan benda biasa. Kalau begitu, ini mulai sedikit menarik, ucap Xinyan pelan. Pada saat yang sama, Xiaoyan berteriak keras. 3 transformasi misterius api langit, transformasi kaisar, perubahan hati. Begitu teriakan itu selesai, aura kekuatan Xiaoyan yang diselimuti tubuh abadi emas tiba-tiba melonjak drastis. Tahap menengah Kaisar Do bintang 7, tidak masalah, kata Xinyan tenang, sama sekali tak terkejut. Dengan kekuatan Kaisar Do di bintang 9 miliknya, dia penuh percaya diri. Jika bahkan Kaisar Do bintang 7 saja tak bisa diatasi, apalagi berbicara soal menguasai api suci. Di saat yang sama, kilatan aneh terpancar di mata Xiaoyan. Seketika, sebuah pola rune misterius berwarna ungu kemerahan muncul di dahinya. Saat tanda klan itu aktif, Xiaoyan merasakan kekuatan asing yang luar biasa lahir di dalam tubuhnya. Peningkatan yang sangat nyata. Apakah itu semua yang kau punya? Kalau begitu, hari ini adalah hari kejatuhanmu, ucap Xinyan tersenyum perlahan. Suaranya dipenuhi kesombongan. Jelas, bahkan setelah Xiaoyan mengerahkan seluruh kemampuannya, Xinyan tetap tidak merasa gentar. Ayo, Xiaoyan telah mengerahkan semua cara yang ia miliki untuk memperkuat diri. Namun jarak kekuatannya dengan Xinyan masih sangat besar. Tak bisa disangkal, lawan di depannya adalah roh api suci. Xinyan pun menyingkirkan sikap meremehkannya dan menatap Xiaoyan dengan waspada. Meski kekuatan Xiaoyan kini mencapai tahap menengah Kaisar Do bintang 7, Xinyan tak akan memberi celah sedikit pun untuk membalikan keadaan. Xinyan langsung mengubah wujudnya dan menyerap kekuatan binatang kematian yang telah dia telan. Dalam waktu singkat, auranya melonjak tajam. Sial, kekuatannya mungkin sudah mencapai Kaisar Do di bintang 9 tingkat tinggi, ucap Xiaoyan tatapannya mengeras. Pergilah ke neraka. Tanpa ragu, Xinyan melesat maju. Sosoknya meledak seperti kilat dan menerjang langsung ke arah Xiaoyan. Api di seluruh tubuhnya seketika berubah menjadi pedang tajam, memperlihatkan ketajaman mematikan. Tubuh abadi, lindungi aku. Xiaoyan mendengus dingin. Kekuatan api suci dan api kaisar yang menyilaukan langsung mengalir deras ke dalam tubuh abadi emas. Tubuh abadi itu menyerap energi dalam jumlah besar dan dalam sekejap membesar hingga hampir 500 zang. Bum bum bum. Kekuatan hidup dan mati milik Xinyan menghantam tubuh abadi Xiaoyan tanpa henti. Setiap hantaman membuat Xiaoyan merasakan tubuh abadinya melemah dengan sangat cepat. Dia benar-benar menemukan celah dari tubuh abadi yang Xiaoyan gunakan sebelumnya. Meski tubuh abadimu sangat kuat, kau belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini. Jadi, pergilah ke neraka dengan penyesalan. Wajah Xinyan berubah bengis saat dia berteriak keras. Pemakaman langit pemecah batu. Begitu teriakan itu terdengar, tak terhitung puing-puing batu tiba-tiba muncul di dalam ruang api suci yang luas ini. Tidak diketahui dari mana batu-batu itu berasal, namun semuanya memancarkan kekuatan yang luar biasa mengerikan. Keparat, teknik jantung batu. Hati Xiaoyan bergetar.
Dia merasakan kekuatan yang terasa sangat familiar mendekat dengan cepat. Pemakaman langit pemecah batu adalah sumber kekuatan api langit jantung batu. Ini adalah jurus pamungkas yang memadukan api terpanas, kekuatan atribut tanah, dan api suci, lalu memampatkannya ke dalam bongkahan batu api. Di dalam ruang api suci, gumpalan batu api ciptaan Xinyan terus membesar, sementara aura kematian di dalamnya semakin menakutkan. Semakin besar ukurannya, semakin dahsyat daya hancurnya. Dengan ukuran sebesar ini, bahkan Kaisar Do Bintang 9 pun mungkin harus berhati-hati. Gumam Xiaoyan dengan senyum pahit. Meski kini dia mengendalikan api suci, memiliki tubuh abadi, serta mengaktifkan 3 transformasi api langit dan tanda klan, seluruh jurus pamungkasnya telah dikerahkan. Menghadapi Xinyan tetap terasa amat berat. Bagaimanapun juga, kekuatan Xiaoyan saat ini hanya berada di tahap menengah Kaisar Do Bintang 7. Melawan Kaisar Do Bintang 8 saja dia hanya mampu bertahan hidup. Bocah kecil, meski klan Xiao terkenal sombong di seluruh benua Dodi, nasibmu hari ini buruk karena bertemu denganku. Utang lama dan baru akan kubayar sekaligus. Matilah. Di telapak tangan Xinyan, sebuah gumpalan api batu mengerikan terbentuk dari pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang dipancarkannya cukup untuk membunuh Kaisar Do Bintang 7 dengan mudah. Menghadapi serangan itu, pikiran Xiaoyan menjadi fokus sepenuhnya. Lautan energi Dao, wilayah jiwa, bahkan ranah spiritual dalam tubuhnya berputar liar, mengaktifkan inti ukiran kehidupan. Meski merasakan bayang-bayang kematian, Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia memaksakan dirinya memasuki kondisi terkuatnya dalam waktu singkat. Xiaoyan tersenyum pahit. Lalu seluruh api kaisar, api suci, kekuatan jiwa, dan energi spiritual di tubuhnya meledak menuju Xinyan. Lelucon konyol ini berakhir di sini. Xinyan menggeleng ringan sambil tertawa pelan, lalu menampar ke arah Xiaoyan. Tekanan langit dan bumi seketika turun, menekan nafas Xiaoyan. Detik berikutnya, 2 serangan itu bertabrakan. Namun serangan Xiaoyan bagaikan telur membentur batu, langsung runtuh tanpa daya. Tepat saat Xiaoyan hendak menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, sebuah sosok pria yang diselimuti api tiba-tiba muncul di dalam ruang api suci. Dia tersenyum ke arah Xiaoyan, lalu menjejakkan kakinya dengan mantap, mengumpulkan tenaga, dan menghantam gumpalan batu api pemakan langit pemecah batu dengan satu pukulan dahsyat. Xiaoyi merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam pemakaman langit pemecah batu. Xiaoyan menatap sosok tampan yang berdiri di hadapannya dengan susah payah. Sosok itu adalah Xiaoyi. Meski Xiaoyi tidak ikut serta dalam kompetisi tim bersama Xiaoyan sebagai roh api, sejak Xiaoyan tiba di benua Dodi dan mengalami mutasi, dia memiliki keterkaitan misterius dengan Xiaoyan. Hubungan itu membuatnya sampai batas tertentu, mampu membantu Xiaoyan dan selalu bisa datang tepat waktu ketika Xiaoyan berada dalam bahaya. Dan pada saat ini, Xiaoyi menghentakkan kakinya ke tanah, mengumpulkan kekuatan, lalu melayangkan tinjunya dengan keras. Boom! Daya hancur mengerikan dari pemakaman langit pemecah batu langsung menyelimuti seluruh ruang api suci, membuat ruang itu memancarkan aura teror yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Hancurlah! Xiaoyi berteriak dingin. Kedua tinjunya seolah bercampur dengan kekuatan api yang mampu menghancurkan segalanya, lalu menghantam langsung pemakaman langit pemecah batu yang tersusun dari tak terhitung pecahan batu dan kekuatan api suci. Embrio api suci. Melihat itu, Xinyan tak kuasa menahan keterkejutannya. Namun keterkejutan itu segera mereda dan digantikan oleh ketenangan. Tidak apa, jika aku mendapatkan api langit jantung api, aku juga bisa memperoleh embrio api suci. Bisa dibilang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Xinyan berdiri di posisi tinggi sambil berbicara ringan. Kilatan panas di matanya semakin jelas. Dalam pandangannya, meskipun Xiaoyi adalah embrio api suci, pada dasarnya dia masih seperti anak kecil. Dia bisa dibunuh dengan mudah, sehingga sama sekali tak dianggap serius. Pada saat ini pemakaman langit pemecah batu bertabrakan langsung dengan tinju Xiaoyi. Namun anehnya tidak terdengar suara besar, seolah seluruh ruang tiba-tiba sunyi. Bang, bang, bang! Detik berikutnya, garis-garis misterius muncul di atas tinju Xiaoyi. Seketika pemakaman langit pemecah batu yang dilepaskan oleh Xinyan langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Seluruh rasa meremehkan di wajah Xinyan lenyap tanpa sisa. Dia sangat memahami kekuatan pemakaman langit pemecah batu yang ia ciptakan. Bahkan sebagai roh api suci, tanpa dukungan sumber asli api suci, mustahil teknik itu bisa dihancurkan semudah ini. Sudah lama aku tidak bertarung, sampai agak canggung, ucap Xiaoyi sambil tertawa lepas. Tawanya terdengar hangat dan lembut, seolah teknik mengerikan barusan sama sekali tidak mengganggu pikirannya. Xinyan mendengus dingin. Sikapnya berubah dari meremehkan menjadi waspada dan serius.
Karena kedatangan Xiaoyi sebelumnya tidak disertai lonjakan aura besar, Xinyan sempat salah menilai kekuatannya. Baru sekarang dia sadar bahwa kekuatan Xiaoyi sangat mengerikan, bahkan hampir melangkah ke tingkat Kaisar Do bintang 9. Kakak, apakah aku datang terlambat? Xiaoyi melirik Xinyan dengan tatapan dingin penuh niat membunuh, lalu menoleh kepada Xiaoyan dengan ekspresi lembut. Kamu datang tepat waktu, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Bagaimana keadaanmu? Xiaoyi menopang tubuh Xiaoyan dan merasakan kelemahan di dalam tubuhnya akibat penggunaan terlalu banyak teknik sebelumnya. Orang ini sangat kuat, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyi menopangnya, kekuatan murni dari tubuh Xiaoyi langsung mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, menghadirkan sensasi hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimanapun juga, Xiaoyi dan Xiaoyan sama-sama menggunakan api kaisar, sehingga kekuatan mereka memiliki kesamaan. Penggabungan, aku yakin bisa mengalahkan orang ini dengan cara penggabungan, ujar Xiaoyi setelah beberapa tarikan nafas. Dengan kekuatan Xiaoyi saat ini, jelas terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Xinyan sendirian. Apakah itu memungkinkan? Tanya Xiaoyan dengan suara lemah. Bagaimanapun, proses merasuki tubuh bukanlah hal sepele bagi mereka berdua. Tidak apa-apa, jawab Xiaoyi sambil tersenyum. Meski resikonya besar, pada saat ini hanya itulah satu-satunya jalan. Apa yang diam-diam mereka rencanakan. Melihat itu, Xinyan bergumam perlahan dan langsung meningkatkan kewaspadaannya. Kekuatan Xiaoyi tidak bisa diremehkan. Ditambah lagi Xiaoyan yang menguasai Feng Zhu, Xinyan tidak percaya mereka tidak memiliki kartu truf. Menyerang lebih dulu adalah yang terkuat. Gumam Xinyan. Xinyan segera mengambil keputusan. Aura di seluruh tubuhnya meledak seketika, memancarkan tekanan luar biasa. Telapak api membakar. Dengan dengusan dingin, Xinyan langsung menyerang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyi dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Ayo, Xiaoyi tak ragu. Jejak kekuatan api muncul di tubuhnya, identik dengan milik Xiaoyan. Lalu dia menghantamkan dirinya ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya cemerlang. Kristal api suci, penggaris api abadi, dan tubuh abadi semuanya bersinar terang. Cahaya menyilaukan itu bahkan membuat Xinyan merasakan bahaya yang sangat nyata. Garis-garis kelan di dahi Xiaoyan pun semakin terang. Matilah! Wajah Xiaoyan dipenuhi niat membunuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan menepiskan serangan Xinyan dengan santai. Seketika, seberkas cahaya merah mengejutkan jatuh dari langit. Saat kedua serangan bertabrakan, gelombang energi dahsyat menyebar ke seluruh ruang api suci. Jika bukan karena ruang api suci yang sangat kuat, gelombang pertempuran ini pasti sudah menghancurkan formasi biasa. Apa yang kau lakukan? Bajingan! Serangannya gagal. Xinyan langsung menyadari bahaya besar dan menatap Xiaoyan dengan amarah. Saat ini, Xiaoyan merasakan sensasi kekuatan puncak yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan yang membuat Xinyan tampak seperti katak di dasar sumur. Aku Xiaoyan, pemilik api kaisar. Xiaoyan tersenyum tipis. Di balik senyum itu, niat membunuh meluap tanpa sisa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin roh api bergabung dengan manusia? Ini mustahil. Xinyan tampak seperti orang gila, menatap Xiaoyan dengan mata merah karena dia merasakan dengan jelas bahwa aura Xiaoyan saat ini telah sepenuhnya menyatu dengan aura Xiaoyi. Bukan hanya intensitas apinya yang meningkat, kekuatannya pun samar-samar telah melampaui Kaisar Do bintang 9. Kekuatan Kaisar Do bintang 9 benar-benar luar biasa. Meski hanya 1 menit, itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisimu. Xiaoyan menatap Xinyan dengan senyum dingin. Ini buruk, ruang api suci. Xinyan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru kaget. Ruang api suci, kupas untukku. Suara agung Xiaoyan bergema di setiap inci ruang api suci. Begitu teriakan itu berakhir, ruang api suci mulai menggeliat. Lalu api berwarna kuning kecoklatan muncul dari segala arah. Api-api itu langsung melesat menuju jantung batu. Sialan, kekuatan Kaisar Do bintang 9 sudah cukup untuk mengerahkan seluruh potensi api suci. Bahkan pengendalian ruang api suci dan eksplorasi kekuatan api suci pun. Tidak, kalau terus begini, aku pasti kalah. Aku hanya bisa menggunakan cara itu. Xinyan tak pernah membayangkan situasi akan berkembang sejauh ini. Kelupaskan api suci. Suara Xiaoyan menggema lagi. Sementara tatapannya menancap tajam ke arah Xinyan. 1 menit sudah cukup untuk membunuh Xinyan dan merebut api suci yang lengkap. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.